Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Anak. Tetap sehat ya. Kita akan nyanyikan lagu Oh Mama, Oh Papa. Adik-adik sudah pernah dengar lagunya? Yang sudah pernah dengar lagunya, nyanyikan dengan suara yang keras. Kita mulai ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa dulu. Siapkan hati kalian. Kita berdoa dengan penuh hormat. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang boleh kami terima pada hari-hari hidup kami. Hari ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Bapa kami semua. Semoga kami mengenal Yesus Putra-Mu yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Terpujilah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, masih ingat yang lalu firman-Nya tentang gembala yang baik. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Domba-domba mengenal suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Minggu ini firman-Nya tentang apa? Sebelum sampai ke firman, Kak Ana akan sampaikan gambar. Kak Ana akan perlihatkan gambar kepada kalian. Gambar apa ini adik-adik? Gambar anak-anak sedang membawa gitar dan gendang ya. Mereka rupanya bernyanyi di jalan. Disebut mengamen. Mereka mencari uang dengan mengamen. Anak-anak berkumpul untuk mencari uang bersama dengan menyanyi di jalanan. Ada lagi gambar. Seorang anak sedang menjual makanan. Kacang rebus sepertinya menjual makanan pada orang-orang di jalanan. Ada lagi gambar. Seorang anak sedang berjualan koran. Dia sedang menawarkan koran kepada orang-orang yang lewat, kendaraan yang lewat. Lihat, kendaraan itu basah, badan anak itu basah, ternyata habis hujan. Dia menjual koran di saat hujan. Ada lagi anak yang sedang menjual koran. Kelihatan tuh anak sedang menghitung uang hasil jualannya ya. Ada lagi gambar. Apa ya adik-adik? Gambar penjual tisu. Anak yang sedang menjual tisu pada orang-orang yang lewat di jalanan. Lihat, dia sedang menghitung uang hasil
jual tisunya. Ada lagi gambar apa? Anak-anak menjual tisu juga. Kakak adik sedang menjual tisu kepada orang-orang dan saat itu sedang menghitung uang hasil menjual tisu. Dapat berapa ya itu anak-anak? Ini ada gambar lagi adik-adik. Seorang kakak sedang menggendong adiknya. Lihatlah, adiknya sedang rewel. Mungkin kehabisan susu. Botol susunya kosong ya adik-adik ya. Oh, kakaknya sedang mengemis minta uang untuk beli susu adiknya. Ada lagi gambar. Kakak adik tidur di jalanan. Kenapa mereka tidur di jalanan ya? Adiknya tidur di atas badan kakaknya. Mereka kelihatannya nyak ya. Mungkin capek ya. Baik, adik-adik, setelah melihat gambar ini, kita lanjut baca kitab suci dulu ya. Ambil kitab suci kalian, kita siapkan bacaan dari Injil Yohanes. Dibuka kitab sucinya. Adik-adik, sudah dibuka kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Kali ini Kak Ana akan bacakan kitab suci bersama Kak Igo. Siap ya adik-adik, kita baca bersama? Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan dan membaca bersama Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Coba kita ulang, kita ingat-ingat lagi. Siapa yang dimaksud dengan jalan dan kebenaran dan hidup? Coba dilihat kitab sucinya.
ada di ayat berapa? Yang dimaksud jalan dan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus. Ada di ayat berapa? Coba kalian cek bersama mama papa lagi ya, baca ulang. Lalu kemana Yesus pergi setelah wafat dan bangkit? Yesus pergi kemana ya? Ada di ayat 2. Lalu ia pergi untuk apa? Itu juga ada di ayat 2. Apa disebutkan? Bahwa Yesus menyediakan tempat untuk kita di rumah Bapa. Lalu Yesus bilang apa lagi? Kalau kita melihat Yesus, kita juga akan melihat Bapa. Sekarang Kak Ana akan perlihatkan lagi gambar anak-anak tadi. Tadi ada gambar apa? Anak-anak mengamen. Ada gambar anak-anak menjual makanan di jalanan. Ada anak-anak menjual koran. Ini yang sedang menghitung uang hasil jual korannya. Ada anak-anak yang menjual tisu. Kakak adik yang menjual tisu. Tuh, lagi menghitung uangnya ya. Ada kakak adik sedang mencari uang untuk beli susu adiknya. Terakhir ada gambar kakak adik sedang tidur di jalan. Oh, terbalik ke anak. Ada kakak adik yang sedang tidur di jalanan karena capek ya. Nah, adik-adik kenapa mereka ada di jalanan ya? Apa mereka tidak punya orang tua? Apa tidak punya rumah? Mereka punya rumah, tapi mungkin rumahnya kecil, sempit, dan dihuni oleh anggota keluarga yang banyak. Ada mama, papa, kakak, adiknya. Rumahnya sangat kecil, orangnya banyak. Akhirnya mereka tidak nyaman di rumah. Tidur susah, panas, ya. Dan rumahnya juga yang tidak bagus. Mungkin rumahnya hanya dari apa ya? Kardus atau seng mungkin yang panas. Jadi mereka tidak nyaman. Juga siapa tahu anak-anak itu ada jadi mereka pilih keluar dari rumah. Dan mungkin juga anak-anak itu tidak betah di rumah karena di rumah itu pada tidak mengasihi, suka berantem. Kakak adik berantem, papa mama berantem. Jadi rumah itu tidak nyaman untuk mereka. Mereka pilih keluar. Atau orang tuanya tidak punya uang untuk menyekolahkan mereka. Jadi tidak punya mainan untuk bermain. Tidak punya tidak punya TV untuk menonton. Jadi mereka bingung mau ngapain di dalam rumah. Tidak sekolah, tidak belajar, tidak bisa nonton, tidak punya mainan untuk dimainkan. Mau ngapain? Akhirnya mereka pergi keluar di jalanan. Lalu apalagi? Mungkin juga ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Suka marah kepada anaknya, suka pukul anaknya. Akhirnya anaknya tidak betah di rumah. Mereka pilih keluar ke rumah. Dan ada juga karena mereka keluarga itu tidak punya uang. Jadi papa mama harus mencari uang dan anak-anak juga ikut cari uang di jalanan dengan cara mengamen, dengan cara jual makanan, jual tisu, jual koran. Itu yang mereka lakukan. Itulah mereka ada di jalanan. Dan ternyata di jalanan mereka harus mengalami juga kekerasan. Mereka ketemu juga orang-orang yang lebih besar, lebih kuat dari mereka, yang suka meminta uang
mereka hasil jualan mereka biasa disebut preman, dan mereka harus menghadapi mereka preman-preman itu. Kadang mereka juga selain dimarahin bisa juga dipukul. Itulah kehidupan anak-anak jalanan. Kasihan ya mereka ya, harus panas-panasan di jalan, harus kena hujan di jalanan, saat capek harus tidur di jalanan. Semua mereka hidupnya banyak di jalanan. Coba bandingkan dengan kalian. Kalian diberi berkat sama Tuhan. Ada keluarga yang peduli dengan kalian. Ada rumah yang sehat, baik untuk kalian. Perhatikan gambar ini. Tuhan sudah beri kalian rumah untuk kalian tinggal. Di dalam rumah ini ada kamar-kamar yang bisa kalian belajar di dalamnya, tidur di dalamnya, main di dalamnya. Ada mainan juga di dalam rumah itu, ada TV di rumah itu untuk bisa kalian tonton. Malah ada beberapa rumah yang memiliki AC, jadi rumah itu nyaman, tidak panas. Semua bisa dilakukan di rumah itu bersama keluarga. Papa, mama sayang kalian, perhatikan kalian, menyediakan makanan, susu, juga pakaian, dan menyekolahkan kalian. Banyak berkat yang sudah kalian terima. Bandingkan dengan ini adik-adik. Terbalik lagi ya. Bandingkan dengan ini adik-adik. Yang satu tidur di jalanan. Yang adik-adik tidur di dalam rumah yang nyaman, bersih, dalam pelukan mama, papa. Kalian sekolah, bisa sekolah. Anak-anak ini tidak bisa sekolah, tapi harus mencari uang untuk makan, untuk minum. Harus bantu orang tuanya. Adik-adik, ingat tadi Yesus berkata, Yesus pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat untuk kita. Di sekarang aja Tuhan sudah memberikan tempat yang nyaman untuk kita. Apalagi nanti di rumah Bapa. Sangat indah kayak lagu tadi ya. Pasti sangat indah. Dan Tuhan juga tidak lupa mengingat anak-anak jalanan ini adik-adik. Tuhan tidak lupa. Tuhan tetap mengingat mereka. Tuhan mengutus beberapa orang untuk peduli, untuk memperhatikan anak-anak jalanan. Ada relawan yang memperhatikan kehidupan anak-anak jalanan. Mereka mendirikan yang namanya rumah singgah. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus untuk memperhatikan anak jalanan ini mendirikan rumah singgah untuk mereka. Rumah itu sederhana saja. Yang penting anak-anak jalanan yang letih, capek di jalanan habis berjualan, habis kehujanan, bisa mampir ke rumah singgah ini untuk numpang mandi, untuk numpang tidur. Itu relawan lakukan untuk anak-anak jalanan. Cukup menyediakan tempat? Ternyata tidak. Mereka menyediakan buku-buku cerita atau buku-buku sekolah yang bisa mereka baca untuk adik-adik, untuk anak-anak jalanan itu. Bukunya buku-buku bekas sih, tapi kan yang penting bisa dibaca oleh anak-anak jalanan. Mereka juga diajarkan macam-macam kegiatan.
Ada yang belajar, diajarkan belajar membaca, menulis. Kelihatan adik-adik? Ada apa lagi kegiatannya ya? Ini mereka diberikan baju seragam juga. Seperti anak sekolah ya. Ini buku-buku yang bisa dibaca, buku-buku cerita, buku-buku pelajaran. Ini mereka belajar apa ini ya? Belajar menulis, belajar berhitung, macam-macam yang bisa diajarkan oleh para relawan itu. Nih mereka juga yang bisa menggambar, diajarkan menggambar supaya menggambar lebih indah, melukis lebih indah. Ini kakak relawan yang membantu mereka, mendampingi mereka. Ada juga anak-anak jalanan yang mampir ke rumah itu untuk beristirahat. Sambil beristirahat, mereka diajarkan menyanyi yang benar supaya semakin indah. Siapa tahu nanti jadi penyanyi. Ya, macam-macam, ada latihan menari, ada latihan drama, semua diajarkan. Tapi yang paling penting, kakak-kakak relawan itu mengajarkan tentang ajaran Tuhan. Mereka mengenalkan Tuhan kepada anak-anak jalanan itu. Anak-anak jalanan jadi mengenal Tuhan, jadi mengikuti Tuhan, hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Adik-adik juga bisa seperti para relawan itu. Caranya gimana? Kalian bisa membantu anak-anak jalanan itu. Kalian bisa beri perhatian anak-anak jalan. Dengan cara apa? Kalian bisa menyisihkan buku-buku cerita kalian. Jangan dicoret-coret, dijaga baik-baik. Kalian bisa berikan kepada anak-anak jalanan itu. Juga kalian bisa memberikan uang jajan kalian sebagian untuk anak-anak jalanan itu. Caranya bagaimana? Nanti kalian berkumpul sama teman-teman lingkungan dengan kakak-kakak pendamping dan orang tua, pergi mengunjungi rumah singgah anak-anak jalanan itu. Kalian sudah biasa kan pergi ke panti asuhan atau ke panti jompo? Sekarang gilirannya kalian mengunjungi rumah singgah anak-anak jalanan itu. Beri perhatian untuk mereka. Dan juga kalian bisa lakukan di rumah dengan cara buat rumah itu nyaman, lebih nyaman. Caranya ciptakan surga di rumah kalian dengan saling mengasihi. Yesus hadir di rumah kalian karena kalian saling mengasihi. Papa mama sayang sama adik-adik, adik-adik sayang papa mama, dan kakak adik tidak berantem, semua penuh kasih. Di rumah kalian juga ada surga. Adik-adik, sekarang kita kreativitas ya. Kak Ana akan sediakan kertas origami. Adik-adik sediakan juga kertas origami di rumah ya. Kita akan membuat apa ya adik-adik? Membuat rumah. Membuat rumah juga ya dari kertas origami. Sekarang kertas origami dilipat dua. Dilipat dua. Dilipat dua ke dalam. Sini ke tengah-tengah tadi. Dilipat lagi ke tengah-tengah tadi. Lalu dilipat bentuk segitiga. Dilipat lagi bentuk segitiga. Sudah adik-adik? Sekarang kita buka. Kita buka. Ini. Oke. Nah.
seperti ini. Kita buka juga. Oke. Jadi deh rumah 2 pintu. Nanti dikasih gambar pintu sama jendela ya. Adik-adik, jadi seperti ini. Nah, satu rumah lagi. Lipat 2. Lipat 2 lagi. Dibuka. Lipat ke dalam. Yang satu ini lipat ke belakang. Ke tengahnya ya adik-adik ya. Oke. Lalu ini yang begini dilipat 2. Udah ada lipatan? Nah, lalu ini dilipat. Bentar. Udah dilipat 2 ya adik-adik. Dilipat ke tengah. Dilipat ke tengah. Lalu dilipat. Lalu dibuka lagi. Ininya dibuka. Dibentuk begini. Ini juga dibuka. Jadi rumah 1 pintu. Kalian beri ke pintunya dan jendelanya. Jadi seperti ini. Jadi ada 2 kreativitas rumah. 2 pintu dan 1 pintu. Baik, adik-adik, kita tutup pertemuan Bina Iman minggu ini dengan doa. Masih ingat ya, Yesus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita akan mengikuti Yesus untuk sampai ke rumah Bapa. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami mau mendoakan anak-anak yang tidak memiliki rumah tinggal, para gelandangan, anak jalanan, tunawisma. Semoga mereka tetap Engkau pelihara, Engkau jaga, dan semoga mereka bisa kembali memiliki hidup yang lebih baik seperti anak-anak yang lainnya. Mendoakan juga anak-anak yang tinggal di panti asuhan, penampungan anak. Semoga mereka juga Engkau pelihara, Engkau beri kesehatan untuk mereka dan sukacita bersama teman-temannya. Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, semoga kami juga senantiasa bisa menjadi orang yang peduli dengan kesusahan orang-orang di sekitar kami, dan kami mau menciptakan surga di mana kami berada. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.